ing akhirat kang pinuji datan pekat ganjar kawelas sayun yang ngapura wong kang dosa nuwun sewu dumateng para pepunden, para sepuh, para haji sepuh peparenga kula nyuwun idi pangestu ambedah kawontenanipun pilarang warisan leluhur wayang kulit Malangan. Kula pun Soleh Adi Pramono awuh bilih Padepokan Seni Mangun Darma tumangka andadosaken sumber khas budaya kesenian Malangan menika namung supados wonten dalma ingkang miwiti mikiraken kangge uri-uri cagak tuahipun kabudayan Malang. Baik, pengambilan film dokumenter Wayang Gagrag. Nggih. Kata Pak ya, skripnya. Pertanyaan pertama Ki Soleh. Bagaimana sejarah wayang Malang berdasarkan bukti peninggalan? Monggo Ki. Baik. Para rawuh dan seluruh warga masyarakat Malang dan teman-teman seniman budayawan dalam, perkenankanlah saya mencoba untuk mengingat-ingat kembali bagaimana sejarah perkembangan wayang di Malang, sehingga muncul ada suatu gaya atau gagrag atau versi yang berbeda dengan versi-versi yang lain. Yang pertama, merujuk kepada prasasti Kawi. Menurut Dr. Johan Stuart mengatakan di sana ada Angringgit Awayang Banol. Berarti peristiwa Angringgit, orang yang melakukan pekerjaan untuk mendalang, sudah terjadi tahun berapa? Tahun 762 Saka. Berarti itu zaman Kangguan. Bayangkan pada sebelum ada peristiwa kerajaan-kerajaan maju yang lain, Malang ini berarti menjadi periode awal. Yang kedua, kita merujuk kepada prasasti Himat. Di sana menunjukkan ada kata-kata juruning mangrakat. Juruning berarti orang juga yang mengerjakan. Mangrakat itu mengerjakan menari memakai topeng. Jadi ada juruning mangrakat, itu berarti orang yang bercerita tentang topeng. Berarti Malang punya peradaban wayang kulit dan wayang topeng. Namun wayang topeng ini sudah abad 10. Nah, yang dibuktikan diperkuat lagi kepada prasasti Dinoyoa. Dia menyebutkan ada sebuah pertunjukan yang disebut tapel. Mungkin pengertian tapel itu adalah daya ingat atau daya sadar sudah menjelang ide awal akan terjadinya tumapel atau tumempel atau tapel atau tapuk. Berarti ada orang yang mengerjakan seni pertunjukan menceritakan tentang tapuk, namun ceritanya masih belum jelas. Lalu kemudian disambung adanya prasasti Paganolan. Itu sudah akhir-akhir tahun 14 zaman Majapahit. Ternyata prasasti itu adalah mengarah ke literasi Panji. Panji sendiri juga disebut bahwa juluk ira cerita rapi kalamun sira andalan. Panji itu kalau mendalang adalah mumpuni.
lamun amadoni sira pager antimun kalau menjadi wayang wanita dan memakai peran wanita dia elok rupawan. Lamun awayang banol sira gagak ketawa. Jadi kalau dia menjadi dagelan atau menceritakan tentang tipikal humoris, dia sangat mengocok perut para pirsawan. Terbukti bahwa eyang-eyang kita yang ada pada kidung itu memang menyiratkan, menimbulkan suatu ilham-ilham bahwa suatu informasi bahwa Malang itu sudah mempunyai orang yang sedang mendalang, orang yang sedang melakukan menari. Bahkan salah satu kebagusan yang kita bisa mengangkat pada misalnya untuk menusuk tanah Sima. Jadi apabila raja memberikan tanah perdikan atau tanah swatantra kepada seseorang atau desa Wanuan tua dulu, ini dipagelarkanlah wayang. Contoh dalam prasasti Mukajana adalah kata-kata si galigi macarita Buma Kumara dan lain-lain. Ini sangat mungkin bahwa asal sejarah wayang ini pun itu hubungannya dengan para arwah. Lalu pada zaman nenek moyang kita, zaman fajar kebudayaan, belum ada agama-agama besar yang datang di Indonesia, yaitu adalah agama-agama alam. Nenek moyang kita bukan kesadaran seni itu sebagai suatu kebutuhan hiburan atau ritual, tidak, tetapi berdasarkan akal kehendak. Misalnya kalau orang yang mau hidup menangkap ikan, dia ya menirukan tarian-tarian ikan, menirukan gerak-gerakan ikan. Nah, pada waktu yang hidup nenek moyang itu ingin bersambung dengan arwah-arwah yang telah meninggal dunia, lalu menciptakanlah bayang-bayang, wewayangan. Nah, wewayangan ini dibuat serba lancip, tangannya runcing, kepalanya runcing, hidungnya runcing, kakinya runcing. Supaya apa? Dalam teori transenden, supaya bisa menerobos wilayah astral. Nah, untuk apa pagelaran itu? Untuk para hyang. Para hyang itu adalah bisa, pada waktu itu belum ada kenal dewa, tapi leluhur. Jadi orang Jawa mengenalnya hanya leluhur. Leluhur yang mempunyai kekuatan untuk memberikan daya hidup. Lalu kemudian yang itu dengan perantara bayang-bayang. Lah, pagelarannya di mana? Di Pedanyang Ngandaknyang. Nah, menurut bakat tanah Jawi, nenek moyang kita di dalam rangka untuk ucapan syukur kepada yang itu tadi, mempersembahkanlah di sebuah tempat keramat. Kebetulan tempat keramat yang saat itu ketika ada orang membabat suatu kawasan, tidak dihilangkan begitu saja, disisakan, apa berupa batu besar atau batu tulis atau batu topo, apakah gua dan apakah pohon beringin sejenisnya. Nah, informasi yang kita dapati, pagelaran bayang-bayang itu untuk persembahan para hyang, komunikasi kepada hyang di tempat-tempat yang disebut kegahian. Lalu kelak kemudian ini menjadi upacara serada. Upacara serada itu adalah selamatan apabila raja meninggal 12 tahun. Nah, serada lama-lama menjadi sabdana. Sekarang
setiap malam Jumat Legi kalau di Wetan Bengawan Brantas ini mempunyai tradisi memulai kepada yang tadi itu, kepada arwah leluhur yang telah meninggal dunia, berdoa supaya dia bisa bertempat di sebuah tempat yang sempurna. Nah, kembali lagi kepada awal sejarah mula ini, lalu menjadi cikal bakal zaman ketika ada perkawinan politik antara Panji Sumeningrat dengan Ugayut Waniyut, dengan Waniyut putra Kamiswara satu, yaitu Maesa Wong Ateleng, di mana Maesa Wong Ateleng itu sendiri kita bedah Singosari. Jadi memang peristiwa-peristiwa budayaan itu memang munculnya lahirnya di bumi Singosari Malang. Nah, kenapa saat-saat ini sangat ironis sekali kita melupakan jas merah sejarah tadi. Nah, lalu kemudian peristiwa zaman Prabu Wisnuwardana untuk merukunkan umat Buddha sama Hindu, lalu membuat seni pertunjukan yang disebut wayang wang. Wang itu mungkin wong, tapi dengan memakai properti topeng. Nah, lakonnya diambil lakon dari India, yaitu lakon Ramayana dan Mahabharata. Adalah seni pertunjukan abad 12. Nah, kemudian putranya